Mana yang lebih utama antara seseorang sedang safar itu tetap berpuasa atau berbuka, artinya tidak berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pendengar sekalian yang saya cintai dan saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan keutamaan orang yang berbuka puasa ketika dia melaksanakan safar atau perjalanan jauh, yaitu perjalanan yang membutuhkan waktu, perjalanan yang menempuh jarak cukup jauh, yang membuat kita harus berkemas, membuat kita harus menyiapkan diri, bahkan mungkin membawa bekal. Itu adalah safar. Jadi safar itu memang khilaf di kalangan ulama, apakah dihitung dengan jarak. Misalnya kalau sekarang itu paling tidak 80 km ataupun dengan menggunakan waktu, ya. Yang jelas kita kembalikan kepada adat kebiasaan setempat. Kalau kita sudah mengatakan bahwa ini kita akan mengadakan perjalanan jauh, begitu, itu berarti itu sudah menunjukkan safar, di mana kita memerlukan mungkin harus bersiap diri, memakai jaket, memakai kaos kaki, kaos tangan, ya, atau bahkan mungkin menyiapkan uang khusus untuk perbekalan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kendaraan kita macet, yang orang atau sekitar kita, tetangga kita, saudara kita sudah menyebut sebagai safar, maka itu adalah safar. Dan kita boleh melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hukum safar, misalnya sholat. Sholat boleh dijamak dan dikosor. Ya, memang safar itu dianjurkan, ya, sebagian mengatakan diwajibkan untuk dikosor atau diringkas. Yang zuhur itu 4 rakaat, diringkas menjadi 2 rakaat, asar jadi 2 rakaat, dan boleh dijamak atau digabung antara zuhur dan asar menjadi 2-2, totalnya 4 rakaat. Demikian pula maghrib dan isya, kalau maghribnya tidak bisa dikosor, tetap 3, isyanya menjadi 2 rakaat. Jadi kalau mau melaksanakan maghrib dan isya dalam satu waktu, apakah itu jamak takdim atau jamak yang dikerjakan pada waktu maghrib plus isya dikerjakan pada saat jam waktu sholat maghrib, maka kita kerjakan 3 plus 2 jadi 5 rakaat. 3 rakaat kita sholat maghrib, kemudian setelah salam dilanjutkan dengan sholat isya sebanyak 2 rakaat. Kalau berjamaah bersama teman keluarga, maka diqomati lebih dahulu. Dianjurkan seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan yang penuh berkah, insya Allah saya akan menyampaikan tentang apa sih yang lebih utama, atau mana yang lebih utama antara seseorang sedang safar itu tetap berpuasa atau berbuka, artinya tidak berpuasa. Jadi berbuka itu pemahaman kita bukan berarti itu hanya sekedar waktu masuk maghrib kemudian makan itu berbuka, bukan. Tapi dalam istilah syar'i yang disebut dengan berbuka itu tidak berpuasa. Jadi kalau kita mengenal istilah berbuka, kemudian berpuasa, hari ini berpuasa, besok berbuka, bukan berarti hari ini berpuasa, besok bukanya, bukan. Hari ini berpuasa sebagaimana puasa syar'i, maghrib makan minum biasa, besok tidak berpuasa, artinya besok berbuka. Itu istilahnya seperti itu. Jadi mana yang lebih utama ketika safar, apakah berbuka atau berpuasa? Maka jika dengan berpuasa orang yang sakit atau musafir tersebut, musafir ya, tidak mendapatkan kesulitan yang berarti dia itu berpuasa, sakitnya tidak bertambah, ini kalau orang sakit, atau safarnya tidak mengalami kesulitan, tidak lemes banget, tidak haus sekali, mungkin naik bis AC ya, perjalanannya cuma 3 jam walaupun menempuh jarak yang jauh, maka lebih afdol dia berpuasa. Namun sebaliknya, jika dengan berpuasa ya, keduanya mendapatkan kesulitan, mendapatkan kepayahan yang sangat berat, misalnya naik sepeda motor ataupun bahkan mungkin jalan kaki ya, yang itu panas, terik matahari, memakan waktu 1 jam, 1 hari lebih, ya 6 jam sampai 12 jam, maka ini ketika membuat dia payah, membuat dia haus, membuat dia merasa lemah, maka lebih utama dia berbuka, lebih afdol, lebih utama dia berbuka atau tidak berpuasa. Nah, apa dalilnya? Hal ini berdasarkan riwayat Abu Sa'id Al-Khudri
radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadana faminnas shaimu wa minnal muftiru fala yajidus shaimu 'alal muftir walal muftiru 'ala syaimi yarawna anna man wajada quwwatan fasoma fa inna dzalika hasanun wa barawna anna man wajada dha'fan fa aftara fa inna dzalika hasanun." Dahulu kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Di antara kami ada yang tetap berpuasa dan ada yang berbuka. Orang yang tetap berpuasa tidak marah atau tidak mencela, tidak mengejek kepada orang yang berbuka. Dan tidak pula orang yang berbuka, ya, yang tidak berpuasa mencela kepada yang berpuasa. Mereka memandang barang siapa yang kuat lalu berpuasa, maka yang demikian itu baik. Dan mereka memandang barang siapa yang tidak kuat lalu berbuka, maka itu pun baik. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Imam Muslim. Itulah saudara-saudara sekalian, para pendengar yang berbahagia, tentang hukum orang yang melaksanakan safar atau sakit ketika dia berada di bulan Ramadan. Mana yang lebih utama, apakah berpuasa atau berbuka? Maka kita simpulkan bahwa yang lebih utama adalah yang sesuai dengan kemampuan dia. Ketika dia mampu, ketika dia itu dengan berpuasa tetap kuat, tetap sehat, tidak menyebabkan bertambah sakit, bertambah parah sakitnya, ketika perjalanan jauh tidak bertambah lemah, ya, maka berpuasa lebih utama. Tapi ketika dengan berpuasa saat dia sakit, apalagi sakitnya parah, atau saat dia perjalanan jauh, maka dia lebih baik menjalankan puasa di hari yang lain atau dia berbuka saja. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.